Kami akan memulai ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah Engkau yang berkuasa atas kami, Engkau yang bertahta atas kami, sehingga kami pulang membawa berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah Allah kami yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua katakan suaranya amin. Haleluya. Silakan duduk. Dia Allah yang tidak pernah gagal. Dia kalau berjanji dia selalu tepati janji.
tetap setia mengasihi setiap kehidupan kami, sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh ada bersama-sama saudara semua. Kami boleh berkumpul, kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, karena hanya Engkau yang layak terima pujian dan penyembahan kami. Saat ini Tuhan kami bersyukur kesempatan yang indah Tuhan masih berikan bagi kami untuk kami datang, Tuhan, rindu berjumpa bertemu dengan Tuhan, lewat kami memuji menyembah Tuhan, bahkan Tuhan firman Tuhan yang kami akan dengar sebentar. Kuduskan kehidupan kami, hati pikiran kami, ruangan ini, tempat ini ya Bapa, sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan, jamahan tangan Tuhan yang senantiasa menjamah setiap kehidupan kami, sehingga kami yang datang dengan kelemahan tubuh, Tuhan berikan kami kekuatan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang menghadapi masalah Tuhan berikan jalan keluar. Karena itulah jawaban-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Mari Roh Kudus yang terus bekerja dalam setiap kehidupan kami, yang memampukan kami untuk kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman, sehingga boleh menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami sidang jemaat-Mu yang datang. Terima kasih Bapa, inilah doa ucapan syukur kami, kami akan terima berkat Tuhan yang luar biasa pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan, kita sudah memuji yang nama Tuhan. Dan tiba waktunya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul God is good. God is good. Tuhan itu baik. Siapa di sini yang merasa bahwa Tuhan itu baik? Tuhan, Tuhan itu baik, bahkan sangat baik dalam hidup kita. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sangat baik, sehingga Dia yang harusnya ada di surga, Dia rela datang ke dunia ini untuk menebus dosa saya dan Bapak Ibu sekaliannya. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Bahkan Dia bangkit, Dia naik ke surga, tapi Dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Dia kirim Roh Kudus untuk menolong kita, menemani kita. Kita sering kali mendengar kata Tuhan itu baik. Apalagi banyak lagu, tadi kita juga dikatakan bahwa Tuhan, selidiki aku Tuhan, telah melihat kebaikan Tuhan dalam hidupku. Banyak lagu yang mengatakan bahwa Tuhan itu baik, Allah itu baik, betapa baiknya Engkau Tuhan, dan masih banyak lagi. Tapi ada bedanya kalau kita cuma berkata Tuhan itu baik dengan kita mengalami kebaikan Tuhan itu. Kalau kita hanya ngomong, oh ya Tuhan itu baik, oh ya Tuhan baik, Tuhan baik, tapi kalau kita merasakan kebaikan Tuhan, itu luar dan lebih lagi. Kata Tuhan itu baik, ternyata pengertiannya itu begitu dalam. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 145 ayat yang ke-9. Mazmur 145 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Saya ulangi lagi. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Semua orang berarti apapun latar belakang kita, siapapun kita, status kita apapun, mau kita berhasil, mau kita gagal, Tuhan itu baik bagi kita semuanya. Sifat kebaikan Tuhan itu juga dikatakan di dalam Mazmur 100 ayat yang kelima. Mazmur 100 ayat yang kelima katakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi bukan hanya untuk satu masa atau satu musim saja kebaikan Tuhan, tetapi turun-temurun. Berarti dari satu generasi, mungkin nenek kita merasakannya, orang tua kita merasakannya, kita merasakannya, anak kita merasakannya, cucu kita juga merasakannya. Kebaikan Tuhan itu untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Arti Tuhan itu baik. Yang pertama, Tuhan rindu semua yang baik terjadi dalam hidup kita. Tuhan rindu semua
baik terjadi dalam hidup kita. Tuhan itu baik. Namanya juga Tuhan itu baik. Dia pasti melakukan hal-hal yang baik. Kalau dia melakukan hal yang tidak baik, arti namanya dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Dia cuma bisa bikin yang baik buat kehidupan kita. Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lihat, Tuhan cuma bisa bikin yang baik untuk kehidupan kita. Tapi syaratnya yang mengasihinya, kita harus mengasihi Tuhan. Tuhan mau melakukan yang terbaik buat hidup kita. Yang kedua, Tuhan tidak menyerah untuk menjadikan rencananya yang baik terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak menyerah untuk menjadikan rencananya yang baik terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah menyerah. Kalau saya bisa berdiri di sini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Saya tidak pernah merencanakan atau saya berpikir. Dulu saya bekerja di Akordi selama berapa tahun lama. Tapi saya tinggalkan semua pekerjaan saya di Akordi. Saya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, bukan jadi bos ya, menjadi hamba. Hamba itu hamba Tuhan. Saya menyerahkan diri saya untuk menjadi hamba Tuhan. Dan saya melihat pertolongan Tuhan, kasih Tuhan. Setelah saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, Tuhan beri saya suami dan saya bisa melayani Tuhan di Brebes ini. Itu tanpa perkiraan saya, bukan rancangan saya. Oh nanti saya seperti ini, saya seperti ini. Dulu saya tidak ada keinginan untuk jadi pendeta, tidak ada. Tapi lain, Tuhan punya rencana. Tuhan panggil saya. Mau lari kemana pun Tuhan tetap punya rencana. Saya harus jadi hamba Tuhan. Rencana Tuhan itu, Tuhan tidak pernah menyerahkan rencananya pada hidup kita. Mungkin kita yang sering menyerah, tapi Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan sudah memberi rencananya kepada kita. Dia tidak mau rencananya itu gagal dalam hidup saya. Dia sudah membuat blueprint rancangan Tuhan untuk hidup saya itu harus jadi. Kasihnya tidak pernah menyerah. Kasihnya tidak pernah menyerah untuk hidup. Tapi dia mengatakan, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua caramu. Dulu ku tak tahu berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Dia tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tuhan, ini yang saya rasakan. Mungkin dulu saya nggak ngerti, saya tidak tahu, saya tidak mau. Tapi ada Tuhan, rencana Tuhan itu indah. Sekarang saya mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup saya untuk melayani Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Kemana aku akan pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, bagi banyak orang rasanya mau meninggalkan Tuhan, pergi jauh. Di situ engkau ada. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, maka rasanya
situ pun Engkau ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar, pagi-pagi hari kita ingin melarikan diri dari semuanya, kita sudah capek, ingin lari dan membuat kediaman di ujung laut, tempat orang yang tidak ada orang di situ. Juga di sana tangan Tuhan akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Itu loh Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang baik. Dia tidak pernah menyerah pada setiap Anda. Hari ini kalau kita bisa menyerah, saya katakan Tuhan tidak pernah menyerah. Sampai titik nafas terakhirmu, Tuhan tidak pernah menyerah. Dia terus melakukan sesuatu dalam hidupmu sampai semua rencananya yang indah dan pribadinya yang penuh kasih dinyatakan dalam kehidupanmu. Amin. Tuhan, terkait-kaitan Mazmur 25 ayat yang ke-8. Mazmur 25 ayat yang ke-8. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Kalau kita pergi ke suatu tempat yang mungkin kita belum pernah tahu daerahnya, belum pernah tahu dan jalannya, kita sekarang diberi cara yang mudah. Ada aplikasi Waze atau Google Map yang bisa menolong kita. Kalau kita pakai Waze atau Google Map, kita bisa tahu, oh jalannya itu harus lurus, nanti di sana belok ke kiri. Tapi ketika kita harusnya belok ke kiri, kita masih lurus kelewatan. Apakah Google Map akan mengatakan, oh dulu harusnya belok, kenapa kok lurus? Tidak, dia tidak pernah mengatakan itu. Tapi dia putar lagi, dia beri arah lagi, jalannya yang benar yang mana, terus biar kita sampai ke tujuan kita. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika kita jatuh, kita tidak mau mengikuti langkah Tuhan. Tuhan selalu berputar untuk memberi langkah yang baru, memberi jalan yang baru supaya kita sampai ke tujuan yang Tuhan mau. Tuhan tuntun. Mungkin kita jatuh lagi, Tuhan beri arah lagi. Jatuh lagi, Tuhan beri arah lagi sampai kita mendapatkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itulah Tuhan, GPS kehidupan yang kita punya. Tuhan itu baik, Dia tidak pernah menyerah bagi setiap kita yang ada. Yang ketiga, Dia bisa membuat apa yang tidak baik menjadi baik, dan yang sudah baik bisa bertambah lebih baik lagi. Dia bisa membuat apa yang tidak baik menjadi baik, dan yang sudah baik bertambah lebih baik lagi. Dalam Yohanes 2, Yesus mengubah air menjadi anggur. Saulus yang dulunya adalah seorang yang suka menganiaya jemaat Tuhan, Tuhan ubah menjadi Paulus, pengikut Yesus yang memberitakan kabar baik firman Tuhan. Simon ilalang yang sering rapuh, Simon itu sering pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, tetapi Tuhan ubah dia menjadi Petrus, batu karang yang teguh. Dia jadi pendiri gereja jemaat mula-mula. Sakeus, seorang pemungut cukai, dia seorang yang memeras orang-orang di situ, tapi Tuhan ubahkan dia menjadi Sakeus yang murah hati, yang kembalikan apa yang telah dia lakukan, dia kembalikan berlipat ganda. Yabes, yang arti namanya adalah kesakitan, tapi Tuhan mengubah dia. Ya Tuhan jawab doanya, dikabulkan, diberkati, diperluas daerahnya, dan dijauhkan daripada malapetaka. Lihat, Tuhan itu yang luar biasa. Dia bisa ubahkan manusia yang tidak baik menjadi baik. Hari ini, kalau usaha kita mungkin usaha Anda sedang mengalami hal-hal yang tidak baik, mungkin kesehatan Anda sedang mengalami tidak baik, pekerjaan Anda sedang mengalami tidak baik, mungkin juga Anda mengalami hal-hal yang tidak baik. Tapi ingat, percaya bahwa Tuhan yang baik itu bisa mengubah yang tidak baik menjadi baik. Amen. Yang keempat, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ujungnya selalu baik. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, ujungnya selalu baik. Cerita tentang Yusuf. Kita buka Alkitab kita, Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20, demikian firman
bermaksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf tidak pernah tahu kenapa dia harus dijual oleh saudaranya. Dia tidak tahu, dia tidak mengerti saudaranya menjual dia. Setelah dia dijual di rumah Potifar pun dia difitnah oleh istri Potifar. Setelah itu dia harus dimasukkan di dalam penjara. Di penjara dia dilimpahkan oleh juru minuman raja. Dia harus menunggu berapa lama di situ. Tapi sampai suatu waktu dia sadar. Jadi 50 ayat 20 ini mencatat, aku sekarang tahu kenapa Tuhan izinkan aku harus melewati ini semua, karena suatu waktu, suatu kali, suatu titik dalam hidupku, aku harus menjadi berkat buat kaum sebangsaku dan keluargaku. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan sedang merencanakan sebuah rancangan yang indah, yang seringkali kita tidak bisa melihatnya, tapi Tuhan bisa melihat apa yang terjadi di depan itu lebih baik untuk kita. Hal yang buruk itu tidak selalu buruk, karena di mata Tuhan yang buruk sekalipun Tuhan bisa ubah menjadi kebaikan. Bagaimana kita bisa melihat dan mengalami bahwa Tuhan itu baik? Karena begitu banyak orang sering salah sangka. Kita buka Alkitab kita, Pengkhotbah 3 ayat ke-11. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia itu pandangannya terbatas. Seringkali kita tidak bisa melihat yang Tuhan kerjakan di akhir. Dan seringkali kita ngomel, kenapa sih Tuhan? Kenapa kok gini? Kenapa kok gini? Kita sering ngomel. Kita tidak tahu padahal Tuhan sedang merancangkan sebuah rancangan kebaikan yang akan kita lihat di suatu waktu nanti. Bagaimana kita bisa melihat dan mengalami kebaikan Tuhan? Ternyata untuk bisa melihat dan mengalami kebaikan Tuhan, yang pertama, izinkan Tuhan mengatur hidupmu. Izinkan Tuhan mengatur hidupmu. Bukan kita yang sering mengatur atau memaksa Tuhan. Rancangan Tuhan itu baik daripada rancangan kita. Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Banyak sekali kita doa dan maksud Tuhan. Kita minta Tuhan melakukan apa yang kita mau. Tuhan, kalau aku gak sembuh, aku gak mau ke gereja. Kita sering ancam Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tidak berkati aku, udah deh, gak usah Tuhan-Tuhanan. Aku andalan diri sendiri aja. Tuhan, kalau Tuhan tidak mau buka pintu yang ini, ya sudah, baik ya Tuhan, selamat tinggal. Kita sering mengancam Tuhan. Padahal rancangan Tuhan itu indah. Karena itu hari ini biar kita mau berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Karena kehendak Tuhan itu jauh lebih baik daripada kehendak atau keinginan kita. Yang kedua, tetap mengasihi Tuhan dalam segala keadaan. Tetap mengasihi Tuhan dalam segala keadaan. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita ingin selalu dekat dengan Tuhan. Dengan para yang dikasihi. Percuma kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi tidak pernah bersama-sama. Itu cuma jadi omongan kok. Bohong. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita ingin selalu dekat dengan Tuhan. Kita ingin selalu rindu mendekat
dekat dengan Dia, selalu rindu bersama-samanya. Bukan berarti kalau kita suka seorang terus nanti kita bilang saya sukanya sama ini, tapi kita bilang cintanya sama yang lain. Tidak boleh berdua juga. Kita bilang saya suka sama dia, berarti saya juga mendekat padanya. Kalau kita mengasihi Tuhan, selalu ingin dekat dengan Tuhan, bukan cuma waktu ibadah seperti hari ini saja, tetapi setiap hari dalam hidup kita rindu untuk dekat dengan Tuhan. Itu bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Mengasihi itu mendekat, mengasihi itu artinya tidak berdua. Kalau kita mencintai seseorang, tidak boleh berkata yang lain. Kalau sayang sama ini, harus tetap sama ini. Itu berarti mencintai. Kalau kita mengasihi Tuhan, sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Tidak ada yang lain, hanya Yesus. Itu baru mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan, artinya juga kita menuruti segala perintah Tuhan. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, ada perintah untuk mengampuni sesama kita. Mungkin sebelah kita bikin kita marah, Tuhan ingin kita mengampuni, kita ampuni. Maka kita akan melihat kebaikan Tuhan akan terjadi di sana. Mengasihi itu artinya mengikuti perintah Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ketika kita mengasihi Tuhan, baru kita melakukan yang baik, dan kita akan melihat kebaikan Tuhan juga terjadi dalam hidup kita. Kalau tidak di dalam Yesus, kalau tidak dekat dengan Yesus, kalau tidak mengasihi Yesus, kita tidak akan melihat kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Mazmur 25 ayat yang ke-14, Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, diberitahukan rahasia demi rahasia kehidupan. Karena itu, kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Kita mau mempersiapkan waktu untuk selalu rindu, selalu bersama, bersekutu dengan Tuhan. Tidak salah. Bukan berarti kita tidak percaya atau harus. Kita punya waktu khusus saat teduh, di mana kita mendekat sama Tuhan. Kita punya waktu kerja, kita bekerja. Ada waktunya kita pulang, kita percaya Tuhan. Kita mendekat pada Tuhan, mengucap syukur. Sebelum berangkat kerja, kita mengucap syukur buat hari ini yang Tuhan berikan. Kita mau rindu selalu dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, kerjakan rencana Tuhan. Kerjakan rencana Tuhan. Kalau kita mau melihat rencana Tuhan, kerjakan yang Tuhan suruh. Apa yang Tuhan suruh? Kalau Tuhan yang suruh, maka Tuhan yang akan repot. Tuhan yang akan menyediakan semuanya. Kita tidak perlu takut. Kalau kita menyuruh seseorang, misalnya saya bilang, tolong minum ya di sana. Gak mungkin kan saya gak kasih dia uang, pasti saya beri dia uang. Saya menyediakan uangnya, dia pergi. Kalau dia pergi ke sana, dia Kak, saya gak ada kendaraan. Saya kan ada menyediakan kendaraan untuk dia pergi ke sana. Demikian dengan Tuhan. Tuhan kalau menyuruh kita apa? Tuhan yang akan repot. Tuhan yang akan menyediakan semuanya. Rencana Tuhan itu bukan hanya untuk kita saja, tetapi juga untuk orang-orang di sekeliling kita yang akan kita bantu dan kita berlengkapi. Tuhan bisa taruh beban dalam hati kita untuk membantu seseorang. Kita tidak tahu kenapa ya, kok aku merasa kayak beban sama orang ini. Padahal mereka tidak bilang, mereka tidak mengeluh, tapi ada beban yang Tuhan taruh di hati kita. Oh, orang ini perlu didoakan. Oh, orang ini perlu dibantu. Tuhan yang tahu.
maka melihat kebaikan Tuhan yang besar itu menanti di depan. Dalam 1 Raja-Raja ada seorang ibu janda. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Dia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat yang ke-11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ini adalah rencana dari janda Sarfat. Dia mau pulang, dia mencari kayu untuk dia mau pulang untuk mengolah makanan dari segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli untuk dimakan. Dan selesai mereka makan, maka mereka akan mati karena kelaparan. Itu rencananya, rencana yang dia janda Sarfat ini pikirkan. Tapi firman Tuhan berkata kepada Elia, ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti muda kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Ketika dia mendengar firman Tuhan yang diucapkan melalui Elia, dia melakukannya. Dia tahu, dia mau melakukan. Kalau dia tidak melakukannya, dia tidak melihat rencana yang Tuhan siapkan, rencana yang besar yang Tuhan siapkan. Tapi dia mau melakukannya karena dia mau taat. Maka karena dia taat dan melakukannya, dia mengutamakan untuk hamba Tuhan ini. Oh, hamba Tuhan ini perlu saya utamakan. Maka dia melihat, maka dilihat ada rencana yang besar yang dia terima. Ayat yang ke-16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Coba, kalau dia tidak lakukan apa yang Elia suruh, apa yang Tuhan suruh, dia tidak akan melihat mujizat Tuhan yang besar, berkat yang besar. Ketika kita melakukan, kita mengerjakan rencana Tuhan, maka hal-hal besar, maka hal-hal yang baik akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Karena itu kita mau melakukan apa yang Tuhan tahu dalam hati kita. Tidak mau udah nanti dulu Tuhan. Tuhan mau taruh langsung lakukan. Jangan tunggu nanti. Ketemu orang yang kita harus tolong, nanti Tuhan ambil. Kita menyesal. Wah, harus Tuhan saya suruh didoakan ya, saya belum kesana ya. Kok dia sudah jalan duluan ya? Apa yang Tuhan tahu dalam hati kita? Tuhan suruh apa? Kerjakan. Oh, Tuhan suruh. Walaupun mungkin secara manusia kita tidak ada uang, tapi Tuhan tahu. Kasih, berkati dia, tolong dia lebih perlu. Ketika kita memberi, Tuhan akan ganti lebih lagi. Amen. Itu janji Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan yang menyuruh, Tuhan
kita belajar peka akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Mazmur 34 ayat ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang terlindung padanya. Untuk bisa melihat kebaikan Tuhan harus dikecap. Kecap lidah ini adalah indera pengencap untuk merasakan. Kita makan, oh ini enak, ini pahit, ini manis, pakai lidah ini. Dan lidah itu tidak bisa diwakilkan, harus pribadi. Tidak bisa kita misalnya siapin makanan di sini. Saya kasih ini, tapi saya bilang, tolong ya, kamu coba, enak enggak? Mereka bilang, oh enak, tapi belum tentu kita makan rasanya enak. Karena lidah kita masing-masing lain-lain. Karena itu tidak bisa diwakilkan, harus kita sendiri yang merasakan, kita sendiri yang mengalami. Kita tidak bisa menembak orang lain. Hari ini kalau kita mau melihat kebaikan Tuhan, alami secara pribadi, tidak bisa diwakilkan. Tuhan mau berurusan pribadi, lepas pribadi. Dia mau menyatakan kebaikannya dalam hidupmu, alami sendiri. Kalau kita tidak mengalami sendiri, kata orang, kita tidak pernah tahu. Tapi kalau kita mengalami sendiri, benar Tuhan itu baik, benar Tuhan itu baik. Karena saya sudah ditolong Tuhan, saya sudah ditolong Tuhan. Itu lebih baik, kita bisa merasakan lebih baik. Jangan hanya kata orang, tapi kita merasakan sendiri kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang selalu rindu yang terbaik terjadi dalam hidup kita. Tuhan yang baik, yang bisa mengubah yang tidak baik menjadi baik. Tuhan yang baik, yang tidak pernah menyerah untuk membuat semuanya yang baik terjadi dalam hidup kita. Kita menyerah, tapi Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan yang baik, kalau Tuhan izinkan sesuatu, kita tahu semua itu ujungnya selalu baik. Hari ini kita mau Tuhan yang mengatur hidup kita, bukan kita yang mengatur hidup kita. Biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Mengasihi Tuhan dalam segala hal. Mengasihi Tuhan dalam segala keadaan. Mengasihi Tuhan itu berarti mendekat. Mengasihi Tuhan itu berarti menuruti apa yang Tuhan mau. Mengasihi Tuhan berarti memprioritaskan Tuhan lebih daripada segala-galanya. Dan yang terakhir, untuk melihat dan mengalami kebaikan Tuhan, kerjakan rencana Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya udah semua kali berdiri, WL Senior maju ke depan, main musik, kita nyanyikan semua baik. Apa yang Tuhan sediakan itu yang terbaik buat kita. Haleluya, haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri.
pagi hari ini Tuhan, kuatkan kami, pulihkan kami Tuhan, sehingga kami tetap mengikut jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Allah selalu menyertai dalam kehidupan kami. Sempurnakan firman-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami dikuatkan oleh Roh Kudus selalu menolong kami dan menghibur kami, menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Persilakan dulu Bapak. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus akan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.